Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Muhammad Saka Bening Awali Wahyu Esti dengan NRP 501723109. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menerangkan kembali eh, bab satu dan bab 2 dari buku Geologi Gunung Api Purba, karya Bapak Sutikno Bronto dengan penerbit Kementerian ESDM. Oke, bab satunya itu isinya pendahuluan. Nah, latar belakangnya itu Indonesia punya banyak gunung api kuarter. Nah, aktivitas gunung api di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Barem. Eh, dari hasil uji lab ditemukan di Sumatera itu ada batuan yang umurnya dari zaman Barem. Lalu sebaran batuan gunung api tua itu juga dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Papua itu ada semua. Bisa dilihat di eh, peta persebaran gunung api yang saya ambil dari Google, sumbernya USGS. Oke, lanjut. Nah, maksud dan tujuannya di latar belakang ini, di pendahuluan ini, memberikan dasar pemikiran baru dalam geologi. Jadi tidak hanya berdasarkan pandangan sedimenter atau stratigrafi, maksudnya secara sedimen atau perapisannya gitu, tapi juga dari perspektif geologi gunung api juga. Nah, bisa dilihat di bagian eh, yang saya ambil dari bukunya, geologi gunung api itu bisa bisa untuk mempelajari sumber daya geologi ataupun bencana geologi. Next, nah, pengertian dasarnya. Pengertian dasar gunung api menurut Alsbar dan kawan-kawan adalah bentuk timbulan di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah gunung api. Lalu jenis satu kegiatan magma yang sedang berlangsung dan merupakan tempat munculnya batuan leleran dan rempah lepas gunung api yang berasal dari dalam bumi. Itu definisi menurut ahli Azwar dan kawan-kawan. Ini gambarnya penampang gunung api. Lalu di sini ada tabel lama hidup dan durasi waktu istirahat setiap gunung api di dunia. Bisa dilihat kalau kadar tunggal di sini rata-ratanya 846.000 tahun. Lalu ada waktu istirahatnya sekian ribu tahun. Dan minimumnya juga. Lalu keterangannya ini, maksudnya keterangan eh, apa namanya magmanya. Magmanya itu asam atau intermediate atau basa. Oke. Lalu lanjut ke bab 2 magma. Karena di bab satu ini saya em, memang merasa apa ya kurang bisa menangkap apa yang dijelaskan di bab satu itu. Tidak semua bisa saya tangkap dan semua eh, lebih menjorok ke eh, pengetahuan apa namanya sejarahnya. Nah, bab 2 ini jelaskan magma. Nah, magma sendiri itu terbentuk di kerak bumi, mantel bumi. Jadi di sini ada penampang mantel bumi. Nah, magma ini isinya terbentuk di astemosfer itu. Lalu definisi magma sendiri itu menurut McDonald tahun 1972, magma adalah batuan kental, pijar yang masih berada di dalam bumi atau yang sudah dilontarkan ke permukaan bumi. Nah, karakteristik magma sendiri itu komposisinya campuran cairan silikat, kristal padat, dan gas. Nah, suhunya
sendiri itu bermacam-macam tergantung komposisi magmanya. Dan itu sekitar 900 hingga 1400 derajat Celcius tergantung komposisinya tadi. Lalu gambar yang bawah ini adalah penampang kerak bumi untuk mekanisme pembentukan magma. Nah, untuk penjelasannya ada di sini. Jadi beberapa mekanismenya itu adalah yang pertama itu ada peluruhan radioaktif. Ya, peluruhan radioaktif itu bisa menghasilkan panas dan dapat melelehkan batuan sehingga menjadi magma. Lalu gesekan deformasi itu juga menyebabkan batuan malihan meleleh. Lalu ada subduksi, penunjaman lempeng, kerak samudera melebur jadi magma seperti pada gambar di samping. Lalu penambahan eh, H2O dari sedimen dan batuan samudera. Itu menurunkan titik leburnya. Jadi lebih cepat eh, meleleh gitu. Jadi misal batuan A itu meleleh di 1000 derajat Celcius. Tapi karena ada penambahan air dan sedimen dan batuan samudra itu dari batuan samudra itu bisa menurunkan titik lebur. Mungkin 900 derajat Celcius itu sudah lebur gitu. Jadi lebih cepat itu mekanismenya. Lalu ada upwelling mantle, itu material mantel naik ke permukaan. Jadi langsung. Nah, selanjutnya itu ada jenis magma. Itu ada magma primer atau primitif. Itu langsung dari mantel, biasanya basah. Dan itu memiliki magnesium yang tinggi. Lalu ada magma turunan, hasil diferensiasi basal. Itu jadi andesit, dasit, dan riolit. Lalu ada magma campuran, hasil pencampuran dari dua jenis magma, yaitu dari primer dan turunan. Lalu ada yang terakhir itu magma hybrid, magma yang bercampur dengan batuan dinding, eh, apa namanya, mulut-mulut gunungnya itu. Pokoknya apa jalur-jalur permukaan apa? Jalur keluarnya magma itu, nah itu magma hybrid dengan batuan dinding. Nah sam di samping ini ada tabel, itu ada material-material atau mineral-mineral penyusun magma itu dikategorikan sebagai berikut. Mulai dari kadar silikanya, aluminiumnya, magnesium, dan lain-lain. Lalu sifat fisik magma. Sifat fisik magma ini yang pertama ada mobilitas tinggi, cenderung bergerak ke permukaan, karena kan magma ini kan cair. Nah, cair ini mendapatkan gaya dorong dari apa dalam bumi gitu loh ke permukaan karena tekanannya lebih lebih rendah di permukaan. Lalu kalau membeku dalam bumi, pluton atau terjadi pluton atau intrusi. Jika magmanya keluar itu menjadi lava, terus kalau membeku atau bisa membeku jadi piroklastik atau menjadi batuan gunung api. Seperti itu. Lalu suhu berbeda tergantung jenis. Jadi basal itu panasnya bisa lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, tapi kalau menjadi riolit itu eh, magmanya lebih dingin, dia sekitar 850 derajat Celcius. Nah, viskositas. Ini viskositas ini keenceran. Basal itu encer, jadi mudah mengalir. Lalu scariolit atau kental itu cenderung eksplosif. Jadi yang riolit ini kandungan silikanya lebih tinggi. Penjelasan. Sifat yang ini ada sifat kimia magma. Nah, terdiri dari unsur utamanya itu ada silika, aluminium, besi, magnesium, kalsium, natrium, kalium, dan lain sebagainya. Lalu unsur zat dan tanah jarangnya itu ada nikel, kromium, dan lain-lain. Lalu ada gas volatil.
Nah, gas volatil ini itu adalah gas-gas yang eh, sebenarnya berperan penting dalam pergerakan magma. Jadi gas volatil ini bisa apa namanya mengatur bisa menyebabkan apa namanya keeksplosifan meletusnya itu. Hmm. Lalu jadi kan eh, gas-gas ini terperangkap di magma itu. Nah, dan gas-gas ini itu kan kayak mencari jalan yang lebih cepat gitu. Jadi semisal eh, terperangkap gitu kan, terperangkap, lalu tiba-tiba sudah ketemu jalannya itu gas volatil itu yang membuat apa namanya eksplosif, jadi besar gitu ledakannya. Lalu dari berdasarkan kandungan silika itu ada magma basah, itu kandungan silikanya kurang dari 53%, disebut basal, nanti jadi basal. Terus magma menengah intermediate itu kandungan silikanya 53% hingga 63%. Itu andesit. Magma asamnya itu lebih dari 63% kandungan silika. Jadi dasit dan riolit. Bisa dilihat di gambar. Saya mengambil dari bukunya. Nah, klasifikasi magma atau batuan beku luar berdasarkan presentasi oksida utama, silika, dan total alkali. Jadi natrium dan kalium. Bisa dilihat jika silikanya lebih tinggi itu menghasilkan batuan apa? Riolit. Tapi dengan eh, kandungan natrium dan kalium itu dengan kadar 9. Oke. Nah, lalu di penjelasan terakhir ada hubungan dengan tektonika juga. Itu sebenarnya juga masuk ke apa namanya pembentukan magma tadi yang eh, saya sebut tadi ada subduksi. Itu ada di sini semua. Yang pertama itu ada gunung api muncul sesuai pergerakan lempeng. Mid Ocean Ridge itu menyebabkan magma basal. Itu magma basal karena langsung dari apa namanya mantel bumi magmanya. Lalu ada Reef Benua itu magma basaltik dan alkalin. Lalu hotspot Ocean Island itu ada di Hawaii. Pusat tepi benua atau kepulauan itu Indonesia, Jepang. Umumnya itu eh, intermediate. Lalu subduksi samudra dan samudra itu Kepulauan Mariana. Jadi magnesiumnya tinggi. Wah, ini kandungan silika tadi terkopi. Maaf. Nah, di gambar 2.8 ini ada penampang pemunculan gunung api berdasarkan teori tektonik lempeng. Gunung api dapat terbentuk di pemekaran kerak bumi, kerak samudra, dan kerak benua. Di daerah penipisan kerak samudra dan sebagian besar dapat terbentuk di daerah penunjaman kerak samudra. Jadi ada mid oceanic apa mid oceanic ridge, lalu ada eh, subduksi, daerah subduksi seperti itu. Daerah pemekaran kerak. Eh, baik, sekian pemaparan saya untuk bab satu dan bab 2. Sangat belum prepare
karena saya mengerjakannya juga sangat apa namanya mepet juga. Itu memang kesalahan saya. Tapi jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.